Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Kabar baik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya, teman-teman, disclaimer banget ya. Bacaan ini bersifat general reading dan bisa saja resonate, bisa juga nggak resonate, bisa juga energinya ini vice versa ya. Teman-teman semuanya, selamat menonton, menyaksikan, dan silahkan berkomentar ya. Sekali lagi disclaimer ya, ini adalah energi seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Ini adalah energi seseorang yang sedang berdealing dengan Anda ya teman-teman semuanya. Ada The Hierophant. Apakah kalian sudah menikah di sini ya? Aku melihat di The Hierophant di sini dia sepertinya sudah banyak berkurang ya. Sudah banyak melakukan perubahan pada dirinya, sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lalui ya, dan dia mengambil hikmah dari semua kejadian yang sudah terlewati. Di sini aku lihat energi dari dia nih orangnya sedang berhati-hati banget ya. Orangnya juga waspada gitu terhadap pasangannya yaitu kamu, terhadap sesuatu yang dia perbuat juga karena dia tidak mau mendapatkan sesuatu hal yang akan merugikan dia atau dia mendapatkan hukuman dari kesalahan yang dia buat atau kesalahan yang kamu lakukan kepada dia. Intinya di sini sekarang ini ya, dia sudah banyak perubahan. Dia sudah banyak mengambil pelajaran dan pengetahuan dia tentang spiritualnya menaik ya, tentang apa ya, kayak dalam kisah hidup kalian ini banyak mungkin kesalahpahaman ya, tidak sejalan, tidak sepemikiran. Dia sudah banyak belajar, banyak mengambil apa ya, kayak jalan yang sifatnya lebih aman gitu ya. Dia tidak mau melakukan sesuatu di luar aturan ya, tidak mau lagi melakukan sesuatu atas kehendaknya dia sendiri. Jadi kalau dia mau berbuat sesuatu ini baik buat kamu ataupun pribadi dia akan memikirkan dulu untung ruginya ke kamu ada enggak nanti kalau dia bersikap yang melenceng ya, atau dia bersenang-senang ini akan membuat kamu bagus enggak nanti ke bawah enggak. Kalau kayak kamu banyak dirugikan, banyak tersakiti, dia akan menjauh dari hal tersebut ya. Dia selalu mikirin kamu nih setiap langkahnya, setiap yang mau dia perbuat. Dia nggak mau apa ya, intinya tidak ingin terjadi masalah di kemudian hari. Dia pingin di hubungannya dengan kamu ini bisa berjalan seimbang ya. Dia juga akan banyak lebih mendengarkan kamu ya, lebih banyak melihat gitu ya daripada komplain. Tapi yang aku lihat memang energinya nih orang juga masih terbilang keras ya, The Hierophant di sini ya. Kalau dia punya pemikiran benar, kalau dia sendiri punya penglihatan ya, dia paling susah banget nih pengaruhi atau kamu minta bantuan dia kalau misalkan punya apa ya, ada sedikit kesusahan atau memang kamu sering dibantu sama dia atau kebalikannya ya teman-teman ya. Terus kayak ngerasa nih orang ya, kayak ngerasa dia ini mampu ya melihat mana baik, mana buruk karena habis berubah gitu ya. Dia ngerti gitu pengalaman-pengalaman dia, baik orang lain, dia mampu membaca karakter, mampu membaca situasi orang lain ya yang dialami. Jadi dia bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan jawaban kepada orang yang datang bertanya kepada dia termasuk dengan kamu. Jika di dalam hubungan ini gitu ya ada
ada kesalahpahaman, dia akan lebih mendengarkan isi hatinya dia loh. Walaupun dia banyak ngedengerin kamu, diem gitu ya, lebih memilih untuk tidak banyak bicara, tapi pemikiran dan hatinya dia tetap pada pikirannya dia, tetap pada keyakinan hatinya dia. Jadi dia nggak bisa sejalan sepemikiran sama kamu gitu. Terlihatnya bijaksana karena ini menghindari dia untuk ribut gitu ya. Kamu mungkin terpancing emosi, kesel sama sikap yang antengnya dia, bukannya memang memberikan jalan keluar, memberikan perlindungan, terlihat gitu ya dari jawabannya, justru malah kadangkala menghasilkan perasaan jengkel dan juga bikin kamu mungkin jadi banyak diem, jarang cerita ke orang ini atau seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Tapi energi dia tuh gitu ya teman-teman ya, kayak merasa dia itu udah lebih pengalaman, terus lebih berilmu, jadi dia ngerasa pingin didengerin juga ya. Dan dia ngerasa kalau dia ini pintar gitu, jadi ada jumawanya gitu. Ini yang bikin kamu juga masih belum bisa ngeklik ya sama orang ini, tapi dia sekali lagi nyaman ya menjalani hubungan sama kamu. Di sini saat ini ada yang sedang dia pikirkan teman-teman, Two of Pentacles. Ini entah masalah uang atau masalah karir gitu ya. Karena aku rasa orang ini lagi pingin mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya. Dia pingin ada perubahan dalam karir atau pertumbuhan keuangannya dia ya. Dia pingin mendapatkan ketenaran di sini ya. Dia pingin ya mungkin usianya saat ini berapa teman-teman yang berdealing sama kamu. Mungkin dia kepingin ya di usianya dia yang sekarang ini dia sudah memiliki apa yang dia impikan, yang dia inginkan sekarang ya. Dan saat ini dia banyak diam, banyak sering ngedengerin, itu ternyata di dalam batinnya lagi banyak pikiran ke arah tentang keberhasilan dalam kehidupannya dia di keuangan dan juga di karirnya gitu ya teman-teman. Tetapi meskipun seperti ini, nampaknya dia bukan seseorang yang apa ya kayak keluar dari apa ya perhatian terhadap kamu. Di sini dia sering perhatiin tentang diri kamu ya, sering banyak melihat gitu. Kamu kok mungkin kelihatannya membingungkan ya di pikirannya dia, tapi kamu bisa melewati banyak permasalahan, terus kamu jarang juga kejebak masalah, sedangkan dia yang udah hati-hati banget selalu kejebak masalah. Dia selalu melihat tingkah lakunya teman-teman ini sebagai pelajaran buat dia karena dia sedang mengambil ilmu ya, gimana caranya dia bisa ngelewatin masalah yang diinginkan dia ini. Dia pingin keluar dari kesusahan, pingin dapat kesuksesan. Terus dia sering lihat kamu nih, kelihatannya kamu tuh di mata dia gampang banget buat dapetin apa-apa. Terus kayak kelihatannya lebih enak daripada dia sehingga dia sering mencontek bagaimana caramu bekerja, bicara, berpikir, dan kadang itu yang membuat dia mungkin sedikit-sedikit banyak berubah ya, cara bicaranya, isi bicaranya, cara berpikirnya ngikutin kamu gitu ya, tapi tidak serta-merta membuat dia bisa sukses atau berjalan dengan lancar apa yang sedang dihadapi. Makanya dia sekarang lebih banyak diem aja ya, nggak apa dingin, nggak bisa diajakin romantis ya. Terus kalau kamu cerita kayak ngerasa kamu ngomong sama tembok gitu ya. Dia nggak respon ya, tapi perasaannya sama kamu sayang ya, sayang, takut banget buat kehilangan kamu di sini. Buat dia, kamu adalah seseorang yang bisa mendukungnya, mensupportnya dalam bentuk apapun ya. Kalau dia sikapnya dingin, acuh, ngerasa nggak peduli sama kamu tuh kamu salah. Dia memang karakternya seperti itu ya. Di situ juga aku lihat memang ini energinya dari si Taurus ya. Taurus, Capricorn dengan Leo dan Gemini. Agak susah kalau buat nyetir mereka untuk ngikutin maunya kamu. Tapi percayalah dia ini udah sayang banget sama kamu sehingga apapun yang kamu mau selalu dia kasih, selalu dia bisa berikan ke kamu ya. Bahkan di sini aja sekarang dia kepingin mungkin ya kalian nambah anak gitu ya, atau sesuatu yang pingin dia rencanakan nih ya. Dia kan lagi mikirin uang nih. Mungkin dia lagi nyiapin satu uang apa sih, jumlah berapa gitu ya buat memberikan kamu hadiah.
ya. Ini aku rasa dalam waktu dekat ini dia kepingin banget beliin kamu hadiah, tapi ini harganya mungkin nilainya tinggi. Itu bikin dia mungkin banyak pikiran atau mungkin banyak pertimbangan, yang baik itu yang mahal ataukah yang penting ngasih walaupun harganya murah. Ini yang sedang dia pertimbangkan teman-teman ya. Oh, seseorang yang saat ini berdiri dengan kamu sedang memikirkan tentang dirinya dia di mata kamu, pingin dianggap istimewa supaya kamu nurut, ya. Dia pingin selalu siap sedia di saat kamu butuh ataupun tidak, dia selalu ingin membantu kamu. Tetapi di sini dia juga beberapa belakangan ini agak gelisah pikirannya, hatinya, ya, pingin membelikan kamu hadiah atau mungkin memang teman-teman di sini udah ada yang ngomong nih, pingin sesuatu dari dia, pingin dibeliin atau memang kamu punya uang yang dititipin ke dia tapi belum bisa dia belikan ya, karena mungkin di sini ada pertimbangannya, mungkin harganya juga mahal, jadi dia butuh uang lagi ya buat nambahin sesuatu yang kamu inginkan itu. Ya, dia pingin dipandang kamu baik, dia pingin dihormatin, dihargai sama kamu, pingin selalu disupport sama kamu ya, karena support dari kamu itu memberikan kelancaran dia dalam bekerja dan juga memberikan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hati dan juga pikirannya ya. Jadi teman-teman, 4 kartu ini menandakan bahwa tidak akan lama lagi dia mau memberikan kamu sebuah kejutan, dan ini ada berupa uang atau barang ya yang akan membuat kamu bahagia, yang membuat kamu mungkin ingat dengan kasih sayang yang dia berikan, perhatian yang dia berikan. Entah ya, tapi kalau aku lihat dari Six of Wands di sini dengan Two of Pentacle ini kan seperti sebuah perjalanan ya. Jangan-jangan kamu mau dikasih kendaraan ya, atau mungkin dikasih uang ya, atau dibelikan tiket kamu buat jalan-jalan atau gimana. Pokoknya intinya dia pingin banget ngelihat kamu senang di sini. Di Ten dan Six of Wands di sini dia pingin kamu happy gitu, seneng, bahagia, dan bisa lebih sayang atau hormat sama dia. Ya, kalau di sini nih kamu bisa lebih perhatian ya, lebih menghormati dan menghargai dia gitu ya. Terus itu yang kepingin dia beliin sama kamu itu bukan tanpa sebab, tanpa ada sesuatu, tapi justru dia kepingin dikasih lebih ya, cara kamu memperhatikan dia, cara kamu mungkin selama ini sering acuh ya sama ucapan dia, kayak nggak percaya apa yang dia omongin, selalu nggak pernah balance ya dengan pemikirannya dia, dan selalu kamu itu nggak pernah ngikutin apa sih tentang jawaban dari cerita mungkin yang kamu bagi ke dia gitu ya. Kamu lebih memilih jalan yang kamu punya di dalam pikiran kamu ketimbang kamu ngikutin dia, mungkin sampai debat, malas dengerin dia. Nah, di sini dia tuh ngerasa kayak ingin memberikan sesuatu ke kamu supaya kamu tuh bisa melihat dia ini baik gitu loh, dia ini sayang gitu, dia kepingin dibilang seperti itu. Jadi selama ini kamu selalu menganggap dia tidak lebih biasa aja gitu, dia kepinginnya terlihat kalau dia tuh sayang dan peduli sama kamu, dan dia pingin ngebahagiain kamu ya. Apapun yang dipinginin sama kamu, dia pingin banget selalu adain itu ya, karena dia merasa kamu adalah orang yang apa ya, membuat dia itu sukses gitu ya dalam kehidupannya dia saat ini. Jadi dia pingin lebih sukses lagi, makanya dia pingin bikin kamu bahagia dengan memberikan kejutan sama kamu. Oke, kita lihat ya gimana saat ini perasaan dia ke kamu. 2 kartu atau 3? Kita lihat. Tuh kan teman-teman ya. Nih ya, perasaan dia sama kamu hati-hati. Dia di sini masih mengingat semua kejadian di antara kamu dengan dia. Entah kalian dulu pernah bertengkar atau pernah dari salah satu udah pernah ada yang ditinggalin, atau kamu yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kamu. Dia kembali lagi untuk merajut ya tali kasih atau rumah tangga ini jadi lebih baik lagi untuk kedatangan dia yang kedua kali ya. Dia kepingin nerusin rumah tangga ini dengan
apa ya, dengan sesuai dengan harapan dan cita-cita dia dan juga orang tuanya. Dia kembali kepada kamu, ingin membahagiakan kamu, ya, ingin membayar semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakuin ke kamu. Di sini aku ngelihatnya secara energi teman-teman selalu teringat masalah atau perbuatan yang pernah dia lakukan sebelumnya ya, atau kamu yang pernah melakukan sesuatu, tapi aku ngerasa di sini dia kayak takut itu terjadi lagi ya. Dia takut dibohongin, dia takut dikhianatin, dan dia takut kamu kembali ke masa lalu. Atau malah sebaliknya, kamu energinya seperti itu kepada dia sehingga kamu hingga detik ini sering dingin sikapnya ke dia. Jadi dia berpikirnya teman-teman belum menerima dia dengan seutuhnya atas kembalinya dia atau atas sikapnya dia baik kepada teman-teman, tidak dianggap tulus, yang membuat dia saat ini bersedih atau kebingungan dengan sikapnya kamu. Jadi dia banyak mikir, kenapa ya? Apa karena kesalahan aku dahulu? Apa kamu punya sesuatu nih? Bingung banget gitu ya. Dia pengen memberikan sesuatu kepada kamu supaya kamu bisa lebih tulus sama dia, bisa mencintai dia tuh kerasa gitu dalam hatinya dia. Tapi belakangan ini atau memang semenjak dia kembali ke kamu atau kamu mulai kembali lagi harmonis hidupnya, tapi kerasa di batin dia, di dalam pikiran dia ngerasa kamu tuh kayak jauh berbeda dari sebelumnya, ngerasa kayak biasa aja, nggak perhatian sama dia, nggak sering dengerin ucapannya dia. Di sini dia juga termasuk orang yang baper, overthinkingnya juga tinggi banget, selalu menerawang hatinya sendiri ya, di dalam hatinya itu tuh tentang kebingungan-kebingungan dari sikap dan perbuatan yang kamu lakukan gitu ya kepada dia gitu. Setiap harinya dia selalu lihat nih kamu bersikap cuek gitu, misalkan kamu kayak nggak ngasih hati, apa ya, intinya kamu nggak pakai hati lah kalau memberikan sesuatu ke dia, dan dia ngerasain ngebatin gitu. Kenapa itu? Apa karena kamu belum memaafkan kesalahan dia atau memang ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan? Dan di sini ada Six of Pentacle, dia selalu ingin berbagi, baik suka maupun duka, tapi yang ingin dia berikan kepada kamu adalah tentang kebahagiaan selalu ya. Kalau duka mungkin dia tidak mau, tapi kalau kamu mendapatkan kesusahan, kesulitan ya, dia kepingin selalu ada buat bantu kamu. Dia selalu ingin dijadiin nomor satu di hati kamu, di pandangan kamu, dan dia tidak mau membiarkan kamu berkeluh kesah sendiri. Dia selalu ingin memberikan perhatian penuh, tapi di sini kamu selalu tidak pernah mendekati dia gitu ya. Kalau kamu punya kesusahan, kalau kamu butuh bantuan, kamu nggak pernah ngomong di sini. Selalu dia dari jauh ngeliatin atau ngelihat dari tanda-tandamu aja. Di sini yang bikin dia jadinya baper terus ya ke kamu nih, kenapa? Apa karena dia belum bisa memberikan sesuatu kebahagiaan dalam bentuk barang atau apa? Dia mikir aja apa sih? Makanya di sini dia pingin banget di tebaran pertama ini memberikan sesuatu kepada kamu supaya kamu bisa lebih tulus lah mencintai dia. Mungkin dengan itu kamu berubah ya, cara kamu bersikap dan bertutur kata ke dia. Ini yang pingin banget dia berikan ya dalam waktu dekat ke kamu. Dan aku rasa dia sekarang juga banyak pikiran teman-teman. Ada Ace of Sword ya, ngomongnya sekarang sudah mulai nyeletuk ya, sudah mulai berani. Pertama-tama mungkin dia selalu ngalah, selalu banyak ngedenger, tapi karena diberikan sikap yang seperti itu, pada akhirnya dia sering sedikit-sedikit ngomongnya nyindir, sedikit-sedikit ngomongnya nyakitin ya. Sebetulnya dia seperti ini adalah sedang mencari jalan untuk diperhatikan oleh kamu. Dia pingin kamu lebih teliti, lebih detail apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan supaya kamu bisa berubah. Dia juga pingin ke jalan yang baik, dia pingin hubungan ini harmonis, tapi dia sudah melakukan perubahan-perubahan ya, tapi di kamunya belum. Ini yang membuat dia banyak berubah pikirannya belakangan ini ya, banyak mikir soalnya apakah kamu ada sesuatu ya yang disembunyikan selama ini ke dia. Dia masih sayang kamu, tapi dia takut. Di sini ada sebuah ketakutan yang sedang dia rasakan atas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Ada energi the devil, orangnya juga masih ada gairah yang cukup besar sama kamu, makanya dia nggak akan ngelepasin kamu walaupun di sini ada kisah yang
tidak enak di masa lalu di antara kamu dan dia, tapi di sini dia nggak bisa, ya intinya nggak mau ego ya, walaupun dia egonya gede banget gitu dan dia selalu pengen menang, tapi di sini dia nggak mau ngelepasin kamu. Dia di sini merasa ketergantungan. Kelihatannya orangnya secara 3D kuat, ya, seksi, pintar. Tapi kalau kamu tidak ada, dia tuh mellow ya, dia ngerasa tidak berguna hidupnya. Terus merasa dia paling sedih di dalam kehidupan ini dan ngerasa paling papa lah gitu ya. Hidupnya dia nggak suka diabaikan, dia suka disayang, diperhatiin, makanya dia mau berubah nih sikapnya. Udah berubah, kamunya malah tidak memberikan sikap yang sama atau perubahan yang sama seperti dia, ya. Aku lihat di sini bersedih hati atas sesuatu yang ingin dia berikan dalam waktu dekat karena uangnya belum terkumpul atau belum dapat jalannya. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu ya energi seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu atau memang dia sudah menikah sama kamu. Dia lagi kebingungan sama sikap kamu atau kebalikannya ya teman-teman semuanya, ini rising dari zodiak Taurus, Capricorn, Leo, ada Gemini, ada Scorpio, lalu ada Gemini lagi dan ada Libra, Aquarius ya. Tuh teman-teman semuanya, dia lagi banyak mikir kenapa ya gitu, dan ini energi orang-orang yang dingin kayak kulkas 2 pintu. Dan teman-teman semuanya, emang kalau udah pernah ngelakuin suatu kesalahan atau memang udah pernah sebelumnya jatuh cinta pada orang lain, terus sekarang balik lagi karena energinya dengan orang yang pernah merusak dalam hubungan kalian itu nggak membuat dia balik, tidak membuat dia beruntung ya, banyak kegagalan, banyak kesusahan, pada akhirnya kembali kepada kamu ya, melalui jalan yang mungkin sangat sulit untuk dia tempuh, lalu bisa kembali kalian bersama dan sudah mulai berubah. Dianya memang betul-betul berubah, niatnya memang benar-benar ingin berubah ya ke arah yang lebih baik, karena dia juga mungkin juga sudah capek, udah lelah ya dengan sikap main-mainnya, dan usianya juga sudah lumayan matang di sini teman-teman. Usia kalian sudah dewasa atau memang kalian memang secara pemikiran orangnya dewasa, dan kamu pingin mikirnya tentang sesuatu ya, apa ya, tentang jangka panjang lah gitu ya, nggak mau pingin yang sekarang-sekarang aja, tapi buat masa depannya ada keuntungan ya, ada sesuatu yang bisa membuat hidup kalian tuh bahagia. Jadi nggak mau sia-siain waktu, nggak mau sia-siain umur, nggak mau sia-siain ya perbuatan, ya takutnya sesuatu itu akan menjerumuskan dia ke dalam suatu kesusahan yang tidak bisa dia keluar. Makanya dia sekarang mau berubah buat masa depan dan pingin bahagiain kamu, tapi terjebak pada kisah masa lalu yang membuat dia mungkin kurang ini ya, kurang ceria gitu. Tapi aku nangkepnya kamunya ya kayaknya. Kamunya kayak menyembunyikan sesuatu gitu, dia ngerasa kok kayak nggak dihormati, nggak dihargain, nggak disayang, nggak diinginkan, jadi baper banget dianya. Dia takut banget kamu punya orang lain, dan itu yang menjadi ketakutannya dia beberapa hari belakangan ini atau selama ini, dan dia banyak mendekatkan diri, mempercayakan semuanya kepada semesta ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir baik dan hati-hati ya teman-teman. Semua yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Jadi pikirin dulu ya, supaya kamu atau pasangan kamu tidak mendapatkan sesuatu yang menyedihkan dan bahkan menyesal di kemudian hari. Ya, apapun yang udah aku utarain, banyak kekurangannya mohon maaf, kalau ada yang tersinggung, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. See you, bye bye teman-teman semua.